Halo mahasiswaku sekalian, hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang Grab ya. Grab bagian pertama. Ini merupakan bagian dari mata kuliah Matematika Diskrit. Grab digunakan untuk merepresentasikan objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut ya. Dan gambar berikut ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Gambar di sini merupakan contoh salah satu representasi graf yang menunjukkan deretan dari nama-nama kota yang diwakili oleh sebuah titik-titik yang ada di sini ya. Sedangkan garis-garisnya adalah mewakili jalan-jalan yang ada di peta ini. Itu merupakan salah satu contoh dari representasi graf. Sekarang kita masuk ke definisi graf ya. Graf G itu adalah himpunan dari vertex dan edge yang dalam hal ini vertexnya itu adalah menunjukkan himpunan yang tidak kosong ya, atau dilambangkan dengan V1, V2, Vn gitu ya. Sedangkan E-nya adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi kalau saya berikan contoh di sini, misal saya punya satu titik ya. Satu titik ini adalah menunjukkan titik A misalnya atau simpul A, maka di sini saya punya G1 itu akan saya tuliskan yaitu terdiri dari vertex dan edge ya. Vertexnya adalah titik A atau node A gitu ya, sedangkan edge-nya adalah himpunan kosong ya. Jadi minimal graf itu adalah mengandung satu titik. Nah, sekarang kalau kita menyebutkan edge itu merupakan sepasang simpul, berarti kalau saya punya sebuah graf, maka di sini saya punya sebuah garis, ini adalah vertex A, vertex B, katakan ini adalah saya beri nama edge E1 ya. Maka ketika saya tulis ini sebagai G2, maka G2 itu sama dengan apa? G2 sama dengan himpunan dari vertex sama edge ya. Vertexnya adalah himpunan A, B, sedangkan E-nya adalah himpunan E gitu, boleh E1 ya, atau boleh juga menyebutkannya sebagai dalam kurung A, B gitu ya, atau boleh juga menuliskan dalam bentuk A, B seperti ini ya. Jadi boleh. Sekarang saya berikan contoh, ada graf G1, ada graf G2, ada graf G3 ya. G1, G2, G3 itu vertexnya sama-sama 1, 2, 3, dan 4 ya. Sedangkan edge-nya berbeda-beda. Kalau yang G1 edge-nya ini adalah tunggal ya, artinya setiap simpul yang dihubungkan itu memiliki satu garis ya. Ini namanya single edge ya, ini namanya single edge. Nah, sedangkan kalau saya punya sebuah graf G2, di sini ada paralel yang sama-sama menghubungkan 1,3 dengan satunya kita bernama E3 dan E4. Nah, inilah yang dinamakan dengan paralel edge ya. Nah, di sini ada dua paralel yaitu E3, E4, kemudian ada E6 dan E7. Demikian juga gambar G3 juga ada paralelnya, tapi ditambah lagi ini namanya loop edge ya. Loop edge yaitu apa? Ya, garis yang menghubungkan dengan dirinya sendiri pada satu simpul ya. Misalnya kita beri nama E8 ya. Nanti kalau kalian belajar di sini G1 ini apabila memiliki satu single set seperti ini ya, garisnya, maka ini disebut dengan simple graph. Ya, ini disebut dengan simple graph. Sedangkan yang memiliki parallel edge atau loop edge itu dinamakan dengan unsimple ya, lawan dari simple, unsimple graph. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada graph. Berikut ini adalah contoh dari graf G1 di mana vertexnya adalah menunjukkan sebuah simpul 1, 2, 3, 4 ya. Sedangkan edge-nya adalah 1, 2, 1, 3, terus kemudian 2, 3, kemudian 2, 4, dan satunya lagi ada 3, 4. Nah, kalian boleh menuliskan edge-nya dalam bentuk seperti ini. Atau boleh juga ini diganti dengan E1, ini diganti dengan E2, ini E4, ya, ini E5, ini E3 misalnya ya. Nah, ini juga boleh seperti ini. Sekarang masuk ke graf G2 ya.
Grab G2 vertexnya sama, yaitu E1, 2, 3, 4. Sedangkan edge-nya ternyata di sini kan ada paralel edge ya, ada paralel edge. Maka di sini posisinya adalah saya akan memiliki atau saya beri nama ya, atau saya sebutkan dua kali seperti ini, 1, 3, 1, 3, 3, 4 dan juga 3, 4 ya. Atau diganti dengan E1, E2, E3, E4. Ini adalah paralelnya ya, dan ini adalah 6, 7 itu adalah paralelnya ya, seperti itu. Itu penulisan untuk grab G2. Sekarang masuk ke grab G3 ya. Kalau grab G3 berarti di sini posisinya apa? Vertexnya tetap sama 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ditambahi dengan loop edge ya. Nah, maka posisinya apa? Kayak tadi misalnya berulang 1, 3, berulang 3, 4. Nah, ini adalah 3,3. Jadi ngeloop dengan dirinya sendiri ya. Boleh digantikan dengan E8 sama tadi E3, E4 dan E6, E7 ya. Itu grab G3. Nah, grab G2 di sini adalah sisinya E3 adalah 1,3 dan E4-nya 1,3. Jadi boleh diwakili seperti ini. Nah, apabila kejadian seperti ini, maka ini diberi nama sisi ganda atau multiple edge atau sering disebut dengan parallel edge ya. Berikutnya, kalau grab yang G3 ini, maka di sini posisinya adalah loop. Loop itu apa? Loop itu menunjukkan pada simpul yang sama, 3, yang disebut dengan gelang, kalang, atau loop. Ya, berakhir dan berawal pada simpul yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis grab. Ya. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa jenis-jenis grab berdasarkan ada atau tidaknya gelang, gelang itu loop ya, atau sisi ganda itu namanya paralel dari sebuah grab, maka akan digolongkan dengan apa? Satunya simple grab, satunya unsimple grab. Ya. Yang simple grab itu artinya tidak mengandung gelang atau dia tunggal seperti ini, seperti contoh G1 ini ya. Nah, sedangkan yang unsimple grab itu berarti di sini ada paralelnya, ada paralel sama ada paralel dan loop. Jadi ini pun juga paralel dan juga loop ya. Maka kita sebut sebagai unsimple grab. Berikutnya, apabila jenis-jenis grab itu berdasarkan orientasi arah pada sisinya, ya, maka secara umum grab itu akan didefinisikan di dalam dua jenis, ya. Satunya adalah grab berarah, satunya adalah grab yang tidak berarah, ya. Yang tidak berarah disebut juga dengan undirected grab, atau ini seringkali disebut dengan grab saja, ya, seperti itu. Sedangkan kalau grab yang berarah atau disebut juga dengan directed grab itu disingkat dengan D-grab ya, singkatan dari directed grab. Itu jenis-jenis grab apabila berdasarkan dari orientasi arah pada sisi. Jadi yang tidak berarah, contohnya misalnya saya punya ini adalah A, ini adalah B ya. Maka posisinya tidak berarah, nanti edge-nya apa? A sama B sama B sama A itu sama ya. Tapi kalau saya punya sebuah edge seperti ini ya, ada panah, ini adalah AB, maka posisinya nanti di dalam D-grab ya, AB itu tidak sama dengan BA karena panahnya hanya ke arah AB ya, seperti itu. Paham ya? Ini berdasarkan orientasi arah. Ya. Nah, sekarang kalau saya tuliskan atau sebagai contohnya tadi, yang saya tuliskan sebagai grab G1, G2 sama G3 yang tadi, ini menunjukkan posisi grab yang tidak berarah ya, atau undirected grab. Nah, sedangkan yang berarah itu misalnya gambar G4 sama G5 seperti ini ya. Ini grab berarah ya, G4. Nah, sekarang kalian lihat posisinya antara 1 ke 2 sama 2 ke 3 ini dianggap grab yang berbeda. Ya, sehingga di sini saya tidak mengatakan bahwa grabnya bukan berganda ya. Akan tetapi kalau di grab yang G5 ini, maka grabnya adalah ganda berarah. Contohnya apa? 3 ke 1 ada 2 seperti ini ya. Atau sebaliknya saya punya 4 ke 3 juga ada 2 arah sini ya. Maka itu namanya kalau ada panah ya, ada arah yang menunjukkan namanya directed grab ya. Jadi setiap sisinya diberikan orientasi arah.
Berikutnya adalah tentang adjacence ya, atau ketetanggaan. Nah, apa ini ketetanggaan? Yaitu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung ya. Jadi seperti ini, kalau saya punya simpul 1, dia bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3 ya. Sedangkan simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, simpul 3 dan simpul 4. Jadi yang menghubungkan edge-edge-nya di sini ya. Nah, ini adalah ketetanggaan. Ya. Nah, berikutnya yang bersisian, ya. Yang bersisian itu disebut juga dengan insiden. Jadi justru melihatnya adalah dari sisinya dulu. Sisinya yaitu bersisian dengan siapa? Sisinya bersisian dengan ini E1 dan E2, ya. Kalau saya punya sisi 2, 3, nah, 2, 3 seperti ini, maka sisinya apa? Bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3, seperti itu. Ya. Jadi kebalikan daripada adjacent tadi. Nah, sekarang simpul terpencil atau isolated vertex. Ya. Apa itu simpul terpencil? Yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Jadi posisinya di sini kalau dia terpisah seperti ini namanya isolated vertex ya. Nah, ini ya vertex kelima. Ini terisolasi. Jelas ya, sedangkan yang lain ada garis yang menghubungkan. Paham ya? Tuh. Berikutnya grep kosong. Tadi kan namanya grep minimal adalah harus ada vertex. Jadi kalau seandainya saya punya 5 vertex seperti ini, akan tetapi dia tidak mempunyai sisi atau tidak mempunyai edge di antara mereka, maka disebut dengan empty grep atau null grep ya. Atau dalam bahasa Indonesia adalah grep kosong. Sekarang kita masuk dengan derajat atau degree of vertex biasanya ya. Nah, ini khusus untuk yang undirected grep ya. Nah, bagaimana menghitung derajat vertexnya undirected grep ini ya, maka di sini adalah hitunglah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, gampangnya adalah seperti ini. Kalau saya punya DV1 ya, jadi saya punya vertex 1, nilainya berapa? Dia punya sisi berapa di sini? Oh, ada 2 gitu ya. Nah, demikian juga dengan DV4 ini juga ada 2 ya. Sedangkan yang D2 sama D3 ada berapa? Nah, ini kebetulan juga sama nilainya berapa? Saya punya ini untuk 2, ini untuk 3 ya. Jadi nilainya adalah 3. Ini degree of vertex dari yang undirected grep. Nah, berikutnya yang derajat degree yang lain, kalau saya punya grep G3 seperti ini, maka apabila saya punya simpul seperti ini yang terpencil ya, maka ini derajat vertexnya adalah berapa? Adalah sama dengan 0 karena yang dihitung adalah tidak punya jumlah sisi ya. Sedangkan yang pendant vertex, ya ini disebut juga dengan pendant vertex, itu apabila memiliki derajat vertex sama dengan 1 ya, yaitu dihubungkan oleh garis ini ke titik simpul yang 3 ya. Itu derajat of vertex. Nah, sekarang kita masuk derajat atau degree of vertex dari grep yang berarah ya, dari grep yang berarah. Di sini ada 2 jenis, yaitu ada D-in dan ada D-out ya. Kalau D-in adalah derajatnya masuk in degree, kalau D-out itu adalah derajatnya keluar atau out degree ya. Nah, di sini rumusnya adalah jumlah vertex dari sebuah grep tersebut itu sama dengan jumlah in ditambah dengan jumlah derajat out-nya ya, seperti itu. Ini adalah contohnya, misalnya saya punya grep seperti ini ya, sebelah kanan ini, maka ketika saya tinjau berapa D-in untuk derajat 1, di sini in berarti kan masuk ya. Jadi yang masuk adalah dari 2 ke 1 sama dari 3 ke 1, berarti ada 2 ya. Nah, sedangkan yang derajat yang kedua, yaitu simpul kedua ini berapa? Di sini adalah in-nya mana? In-nya adalah dari 1 sama dari 4 ya, maka juga 2. Demikian seterusnya untuk derajat ketiga sama derajat vertex keempat itu nilainya seperti ini. Kalau di total adalah sama dengan 7 ya. Nah, sekarang kalau menghitung D-out seperti apa? Menghitung D-out adalah di sini menghitung arah yang keluar ya. Jadi kalau derajat 1 arah keluarnya kemana? Oh, ke 2 ya, berarti ada berapa? Ada 1. Kalau D-out derajat kedua
ya, vertex kedua, maka berapa derajatnya? Kita lihat sini odd-nya. Odd-nya ke-3, ada juga ke-1, ada juga ke-4. Berarti ada 3. Demikian seterusnya untuk vertex 3 dan vertex 4 nilainya 1 dan 2. Ketika dijumlah ada 7, ya. Nah, ini kalian harus tahu bahwa D-in sama D-out itu harus selalu nilainya sama. Meskipun di sininya berbeda, tapi totalnya harus sama, ya. Sehingga ketika dijumlah, berapakah derajat vertex keseluruhan, itu sama dengan derajat vertex in ditambah derajat vertex out sama dengan 14, ya. Nah, nanti ada sebuah teorema atau sebuah namanya lemma jabat tangan. Nilai ini selalu sama dengan 2 kali edge-nya, ya. Jadi ada rumus, ini adalah degree of vertex itu selalu sama dengan rumusnya 2 kali jumlah edge-nya. Coba kita lihat, ya. Jumlah edge-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, seperti itu. Jadi ini adalah jumlah edge-nya 7, kalau saya kalikan dengan 2, derajat vertex-nya adalah 14, ya, seperti ini, sama-sama 14, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke lemma jabat tangan, ya, yang seperti saya katakan bahwa jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah selalu genap. Berapapun edge-nya ganjil, kalau dikalikan 2 akan menghasilkan genap. Kalau edge-nya genap, dikata kalikan 2 juga menghasilkan genap, ya. Jadi jumlah semua derajat simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf yang sudah kita buktikan tadi, ya. Nah, berikutnya adalah lemma jabat tangan ini. Contohnya saya punya graf G1 ini, kalau saya hitung berapa derajat vertex-nya untuk 1. Ini ada 2, ini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 3. Ya. Maka ketika dijumlah nilainya sama dengan 10, itu ternyata terbukti sama dengan apa? Edge-nya adalah 2 kali 5. Ya, seperti itu. Jadi ada 10. Nah, berikutnya adalah bagaimana apabila saya punya graf diberikan 5 buah simpul seperti ini, ya, tanpa kita tahu grafnya. Dapatkah kita menggambar grafnya apabila derajat masing-masing simpul adalah 2, 3, 1, 1, 2. Nah, sebelum kalian gambar, kalian gunakan yang tadi lemma, ya, bahwa apa? Setiap graf itu selalu memiliki jumlah apa? Jumlah derajat vertex yang genap, ya. Jadi sekarang ini kalau saya dapat A, ya, punya soal A ini, maka kita tidak dapat menggambarkan grafnya karena apa? Jumlah derajat vertex-nya adalah ganjil, ya, ada 9. Sedangkan kalau yang B ini kita bisa atau dapat membuat grafnya karena apa? Jumlah derajat semua simpulnya adalah genap, ya. Jadi 16 contohnya di sini, ya. Sekarang kita masuk ke lintasan atau patch, ya. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi, ya. Jadi di sini habis V0, kemudian E1, V1, E2 dan seterusnya, ya. Itu lintasan. Nah, lintasan ini adalah minimal, ya, mengandung 1 edge, ya. Jadi contohnya misalnya saya punya apa? Punya V0, ya. Ini adalah V1, ini adalah edge 1. Nah, ketika saya menuliskan lintasannya bagaimana? Ya, saya tinggal menuliskan apa? Ini adalah V0, kemudian edge 1 dan V1. Jadi selang-seling antara itu ya. Jadi lintasan itu minimal 1 edge, ya. Kalau saya punya lintasannya seperti ini, katakan titik-titik seperti ini adalah grafnya, ya. Saya terus seperti ini. Nah, maka apa lintasannya? Katakan ini adalah vertex A, vertex B, vertex C, vertex D. Maka kalian bisa nuliskan adalah apa? A, B, B, C, C, D. Gitu boleh, ya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau ini lintasannya adalah 1, kalau ini lintasannya panjangnya adalah 3. Nah, itu contoh dari lintasan, ya. Berikutnya adalah kalau saya punya graf G1, ya, saya sebutkan di sini, maka panjang lintasannya berapa? Maka panjang lintasannya adalah saya punya 1, 2, 2, 4, dan 4, 3, ya. 1, 2 ini, kemudian 2, 4 ini, kemudian 3, 4 ini. Jadi kalau saya hubungkan lintasannya itu adalah
seperti ini. Maka panjangnya adalah 3, ya. Nah, berikutnya istilah yang lain adalah siklus atau cycle atau sirkuit seperti ini, ya. Nah, di sini apa definisinya? Yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, itu disebut dengan sirkuit. Jadi seperti lintasan-lintasan di balapan mobil ya. Kalian mulai dari start sampai kemudian final itu adalah kembali ke titik yang sama, ya. Nah, misalnya sekarang kalian punya berapa? Punya seperti contoh di sini ya. Saya punya 1, simpul 1, kemudian kedua, kemudian ketiga, kembali lagi ke 1, berarti di sini adalah memiliki lintasan dengan panjang 3, ya. Itu sirkuit. Jadi diawali dan diakhiri pada titik yang sama, ya. Nah, istilah berikutnya adalah terhubung, ya. Apa yang dimaksud dengan terhubung? Yaitu jika setiap pasang simpul, ya, VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ, ya. Jadi graf terhubung itu kalau setiap simpulnya memiliki lintasan, ya. Nah, lawannya kalau tidak terhubung ya berarti dia setiap pasangnya tidak memiliki lintasan. Nah, ini contoh dari graf yang terhubung, ya. Contoh graf terhubung dan tak terhubung, yang sebelah kiri terhubung, karena apa? Karena setiap saya punya simpul di sini, ada garis yang menghubungkan, ya. Nah, ini kenapa tidak terhubung? Karena 5 itu tidak bisa terhubung dengan secara langsung dengan 8, ya. Seperti itu. Nah, maka ini disebut dengan tak terhubung. Kalau terhubung itu disebut dengan connected graph, kalau yang tidak terhubung yang berarti unconnected. Berikutnya adalah upagraph atau subgraph. Nah, seringkali kalian menyebutkannya adalah subgraph aja ya. Nah, apa itu subgraph? Subgraph yaitu himpunan bagian dari graph ya, vertex dan edge. Nah, contohnya misalnya saya punya vertex ini A, ini B, ini C ya. Ini adalah graph 6 misalnya ya, saya beri nama graph G6. Nah, subgraph-nya apa? Subgraph dari G6 adalah, kalian boleh tuliskan apa? AB saja. Nah, itu sudah himpunan bagian dari G6. Atau saya punya ABC, seperti ini. Ini ABC itu juga subgraph ya. Atau saya punya ACB, seperti ini. ACB. Nah, ini pun juga subgraph ya. Himpunan bagian daripada graph tersebut. Nah, contoh lain di sini adalah kalau saya punya graph G1 ya bentuknya seperti ini, maka apabila saya punya sebuah subgraph, maka bisa seperti ini ya. Saya hilangkan atasnya sama yang lingkaran ini. Nah, sedangkan subgraph yang lain adalah ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa setiap graph itu memiliki banyak sekali subgraph ya, seperti itu. Paham ya? Sekarang masuk ke spanning subgraph. Nah, ini spanning subgraph. Apa itu spanning ya? Nah, spanning itu bedanya dengan subgraph saja tanpa spanning, bahwa ketika kalian membuat sebuah graph ya, misalnya graphnya adalah seperti ini, maka spanning graph ya, spanning subgraph dari G ini, maka kalian semua vertex harus ditulis kembali. Ya, jadi kalau subgraph saja tadi boleh hanya himpunan bagian, tapi kalau spanning subgraph itu harus vertex-nya yang lengkap. Edge-nya boleh hilang. Ya, ini edge-nya ini sama ini hilang. Atau saya punya yang ini berarti apa? Ini bukan subgraph, spanning subgraph ya. Karena dia vertex-nya, vertex 4 sama vertex 5-nya tidak ada ya. Paham ya? Jadi spanning subgraph itu adalah vertex-nya harus lengkap, sedangkan garisnya boleh tidak ada ya. Kalau subgraph boleh sembarang ya. Boleh sembarang asal merupakan bagian dari graph tersebut. Nah, berikutnya adalah graph berbobot ya. Apa itu graph berbobot? Yaitu graph yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, contohnya apa? Di dalam kenyataan sehari-hari, yaitu misalnya katakan A, B, C, D, E ini adalah nama-nama kota, sedangkan yang angka 12 di sini misalnya adalah jarak dalam satuan tertentu misalnya ya. Jadi simpul A ke simpul B atau kota A kota B itu jaraknya katakan 12 km. Maka di sini grabnya sisinya itu berbobot ya. Jadi seperti ini ya, itu grab berbobot. Nah, kalau yang tadi kita pelajari adalah tanpa ada label ini maka namanya tidak berbobot ya. Di sini adalah weighted grab. Berikutnya kita masuk ke beberapa grab sederhana yang khusus ya. Apa itu? Ada komplit, ada grab lingkaran, ada reguler, sama ada bipartit ya. Sekarang kita masuk kepada definisi dan contohnya ya. Apa yang dimaksud dengan grab lengkap atau tadi komplit grab? Yaitu grab sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini pelambangnya adalah dengan kata KN. N itu menunjukkan berapa jumlah buah simpulnya. Contohnya kalau saya punya K1 saja, ya sudah, berarti saya punya 1 titik saja. Ya, itu pun juga sudah disebut dengan lengkap. Ya. Nah, kemudian saya punya K2. K2 di sini saya punya apa? Punya sisi yang menghubungkan pada setiap simpul. Ya. Saya punya K3, semua juga dapat simpul-simpul ya. Jadi apabila setiap simpulnya mempunyai sisi ke simpul yang lainnya, maka disebut dengan grab lengkap. Jadi ini contohnya K6, ini adalah simpulnya jumlahnya 5, disebut K5, ini 4, dan ini 3. Ya. Nah, sedangkan kalau grab lingkaran adalah grab sederhana ya, yang setiap simpulnya berderajat 2. Nih kan ya. Jadi kalau saya punya simpul ini berderajat 2 mana? Ini sama ini ya. Saya punya ini semua 2. Demikian juga ini 2 ya. Nah, dan seterusnya. Jadi selalu berderajat 2 maka disebut dengan grab lingkaran. Ditulis dengan CN ya. Lingkaran dari kata circle. N-nya menunjukkan jumlah simpul ya. Nah, sekarang grab teratur ya. Grab teratur atau regular grab ya. Grab yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama ya, disebut grab teratur. Nah, derajat yang sama itu artinya apa? Kalau misalnya simpul ini adalah berderajat 3, maka yang lainnya juga harus berderajat 3 ya. Nah, kalau kalian bertanya, loh Bu, berarti grab lingkaran tadi juga merupakan regular grab? Iya, betul ya. Karena memiliki grab dengan simpul yang sama semua ya. Nah, cuma dia diberi nama khusus karena derajatnya 2, kita beri nama grab circle ya. Tapi kalau di sini saya punya grab yang derajatnya itu sama semua, lebih dari 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya ya, maka di sini disebut dengan regular grab ya. Nah, ini contohnya kita lihat. Dia memiliki grab teratur karena apa posisinya? Katakan adalah vertex A. Vertex A itu berapa? Vertex A adalah simpulnya di sini, maksudnya ini grab A adalah di sini simpulnya ada 4 ya. Sedangkan derajat vertexnya adalah berapa? Derajat vertexnya adalah 3 dibagi dengan 2. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, kita di sini kita hitung berapa jumlah sisi pada grab teratur, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, seperti itu. Paham ya? Berikutnya adalah grab bipartit. Ya. Apa itu bipartit grab? Yaitu grab G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian dari V1, V2. Ya. Nah, akan tetapi ada syaratnya bahwa apa? Setiap sisi pada G itu menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul V2 ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya punya 2 vertex ya. 2 himpunan vertex, ada V1, ada V2. Katakan ini adalah vertex AB, ini C, D, E ya. Nah, karena dia bisa terpisahkan seperti ini dinamakan dengan bipartit ya. Tapi harus ingat syaratnya apa? Syaratnya pada himpunan yang sama ini tidak boleh ada garis yang menghubungkan ya. Jadi ini kayak misalnya ada sini, ini berarti bukan bipartit ya. Nah, jadi ini adalah tidak boleh ada edge-nya di dalam himpunan yang sama ya. Seperti itu. Jadi misalnya sekarang ada contoh berikutnya. Ya.
Berikutnya adalah kalau saya punya graf bipartit. Nah, graf bipartit di sini adalah saya punya, katakan lihat ini, A sama B sama D ternyata tidak saling menghubungkan. Maka ini saya beri nama V1 ya. Sedangkan V2 adalah C sama E sama F sama G ini juga ternyata tidak saling terhubungkan dengan himpunan di V2 ya. Maka ini disebut dengan bipartit graf. Ya. Contoh lain, saya punya H ya, ini ya. Nah, ini namanya saya beri nama V1, saya beri nama ini dan ini saya beri nama V2 ya. Ini pun juga bipartit graf. Bentuk seperti ini pun ini juga bipartit graf ya. Ini adalah himpunan tersendiri gitu ya. Nah, sedangkan yang ini ya, yang pinggir-pinggir ini ya. Nah, ini saya beri pinggir ini. Nah, semuanya ini adalah apa? Himpunan V1, yang ini himpunan V2 ya. Seperti itu. Sekarang saya lanjutkan ke representasi daripada graf ya, yaitu ada matriks ketetanggaan, ada matriks persisian, dan ada senarai yang ketetanggaan ya. Nah, sekarang kita masuk yang ke adjacency matrix. Matriks adjacence ya di sini, ini adalah matriks A di mana akan bernilai 1 kalau simpul I dan J-nya bertetangga ya. Akan bernilai 0 kalau simpul I dan J-nya tidak bertetangga ya. Sebagai contoh adalah berikutnya. Adjacency matrix, kalau saya punya graf G seperti ini, maka kalian menuliskannya adalah baris, ini adalah nama-nama vertex, sedangkan kolom juga nama-nama vertex ya. Akan bernilai 1 kalau seandainya ada adjacent di sana, ya, bertetangga di sana. Ini contohnya. Vertex 1 bertetangga dengan siapa? Bertetangga dengan 2 dan 3, maka 1, 1 ya. Vertex 2 bertetangga dengan siapa? Dengan 1, 3, dan 4 ya. Jadi 1, 3, dan 4 ya. Vertex 3 bertetangga dengan siapa? Dengan 1, 2, dan 4 ya. Dengan 1, 2, dan 4 ya. Maka yang lainnya 0. Nah, sedangkan di sini vertex 4 bertetangga dengan 2 dan 3 ya, seperti ini 2 dan 3. Nah, kalau seandainya ada looping ya, ada looping, misalnya sekarang saya beri nama looping di sini katakan 2. Maka posisi 2 dengan dirinya sendiri di sini ditulis 1 ya kalau seandainya ada looping. Paham ya? Itu adjacency matrix. Berikutnya adalah bagaimana kita menghitung derajat dari tiap simpul ya. Derajat dari tiap simpul itu bisa dilihat dari matriks adjacent ini. Nah, contohnya sekarang saya punya bisa mendatar, bisa menurun ya. Jadi kalau saya punya graf yang undirect, yang tidak berarah, maka posisinya adalah membentuk sebuah matriks simetri. Jadi matriksnya adalah matriks simetri ya. Artinya apa? Artinya adalah baris ya dan kolomnya atau transpoznya itu sama ya. Katakan ini adalah matriks G1, maka matriks G1 transpos itu memiliki nilai yang sama juga ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung derajat tiap simpul kalau diberikan matriks. Maka ini ada berapa? Ada derajat vertex 1 ada 2, derajat vertex 2 ada 3 ya. Derajat vertex 4 ada 2, seperti itu ya. Kalian juga bisa menghitung dari kolom. Ini 2, ini 3, ini 2, ini 3, ini 2 ya. Seperti itu. Itu derajat tiap simpul. Bisa dilihat dari menjumlahkan angka-angka 1 di dalam setiap vertexnya. Sekarang kita menuju ke matriks ketetanggaan dari graf yang berbobot ya. Kalau graf yang tidak berbobot tadi, maka nilai matriks yang ada di sini adalah 0 dan 1. Tapi kalau dia berbobot sesuai dengan bobot pada sisi-sisinya ya. Nah, di sini ada tanda tak hingga, artinya apa? Bila tidak ada sisi dari simpul I ke J. Jadi kalau tadi 0 dan 1, kalau ini adalah bobotnya sama tanda tak hingga ya. Contohnya adalah sekarang vertex A. Vertex A di sini adalah memiliki bobot B12 ya. A dengan B, nah sedangkan A dengan E ini bobotnya adalah 10 ya. Demikian seterusnya.
Nah, matrik bersisian atau insiden matriks sekarang yang kedua ya, yaitu apa? Sama dengan tadi, akan bernilai 1 selnya kalau dia simpulnya bersisian, akan bernilai 0 kalau dia tidak bersisian ya. Nah, sekarang perhatikan bedanya dengan adjacent ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, yaitu matrik bersisian atau insiden matriks. Di sini misalnya saya punya graf seperti ini, maka apa yang terjadi? Setiap baris itu menunjukkan nama-nama vertex, sedangkan setiap kolom ini adalah menunjukkan nama edge. Beda ya. Kalau tadi vertex-vertex, kalau sekarang adalah vertex dan edge ya. Sekarang cara nulisnya bisa kalian mulai dari ini ya, boleh dari baris, boleh dari kolom. Nah, kalau saya punya insiden itu apa? Dilihat sisinya kan? Sisinya E1 itu memiliki simpul apa? Simpul 1 dan 2. Saya tulis simpul 1 dan 2 isinya sama. Derajat verteksnya adalah 2. Ya. Demikian juga dengan saya punya E2. Simpulnya di mana? Di 1 dan 2 juga. Ya. Kemudian E3 simpulnya di mana? Di 2 dan 3. Sedangkan E4 simpulnya di mana? Di 1 dan 3. Sedangkan E5 simpulnya di mana? E5 simpulnya di 3 dan 4. Ya, demikian. Paham ya? Itu matrik bersisian atau insiden matriks ya. Jadi dengan berakhirnya insiden matriks ini, kalian bisa lanjut ke graf part 2 yang akan menjelaskan tentang pengantar graf juga ya. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa kalian like ya, tekan like, kemudian kalian subscribe ya. Terus jangan lupa kalian tonton sampai dengan selesai ya. Ini untuk belajar dari graf ini. Nah, dengan demikian saya ucapkan terima kasih.